Halo semuanya, apa kabar? Dan selamat datang di channel Hilarius Satrio. Kemarin bensin baru naik, sekarang coba kita bahas kendaraan listrik. Ini ada motor listrik buatan Indonesia, buatan Bandung. Mereknya Quest, nama modelnya Atom Alpha. Jadi ini adalah Quest Atom Alpha. Kalau kalian pengen beli, DP-nya cukup Rp300.000 aja. Dan kalau gue bilang ini adalah produk yang sangat lucu. Kenapa? Simak terus. Hal pertama yang pengen gue bahas adalah paling jelas ya, ukurannya. Kecil banget, kayak sepeda roda 3 anak kecil atau balita ya. Bahkan nih tinggi gue 178 dan dia cuma sepinggang gue, bener-bener kecil banget. Terus selain soal ukurannya yang imut, bentuknya tuh juga gemesin. Bahkan menarik perhatian orang di jalan gitu loh. Kalian lihat aja, bentuknya udah kecil dan bagian sini tuh kopong, kayak nggak ada apa-apanya. Dan bentuk kayak gini, ini mengingatkan gue sama motor-motor kecil lainnya kayak Honda Grom atau Honda Monkey. Terus ada Honda Moto Compo, itu loh yang bonusan dari Honda City Turbo. Dan kalau misalnya kalian lihat bentuknya, ini rodanya tuh kecil, dia cuma 10 inci. Dan bagian depannya dia tuh nutup. Meskipun seperti itu, rem depannya cakram dong, luar biasa. Dan dia pakai minyak rem ya, tabungnya di sebelah sini. Dan seperti motor lainnya, yang tuas kanan buat rem depan, yang tuas sebelah kiri buat rem belakang. Dan ada banyak hal-hal normal di motor ini ya, kayak tuas remnya, terus gasnya di sebelah kanan, di sebelah kiri ada combination switch buat lampu depan, ada sen, bahkan ada sennya, dan ada juga buat klakson. Dan klaksonnya itu lumayan keras loh. Jadi ada lampu-lampu gitu, udah kayak motor beneran gitu. Padahal dalam hati gue agak ragu menyebut ini motor tuh bener atau enggak, karena kalau dibilang motor kayak kurang apa ya, kurang gede kayak motor kayak atau skuter matic biasanya gitu kan. Tapi kalau dibilang sepeda kok lebih mirip motor gitu. Mungkin biar adil kita sebut skuter aja kali ya, karena bahkan plat nomor aja nggak ada. Dan oh ya, ini lampu depannya dia LED dan lampu belakang dia juga LED. Dan di sebelah kanan ini ada layar yang mencakup segala informasi. Ada baterai, seberapa penuh atau seberapa kosong, speedometer, voltase, trip meter, bahkan ada juga odometer. Dan si Quest Atom Alpha ini dia punya top speed 50 km/jam. Itu kalau ridernya beratnya 70 kg. Pastinya semakin berat ridernya, semakin turun top speednya. Sama yang seperti kalian bisa lihat, dia ada jok, tapi ini kayak dia cuma buat satu orang aja. Dan indikasi cuma buat satu orang itu makin kuat karena pijakan kakinya itu cuma satu. Jadi nggak bisa buat boncengan untuk saat ini ya. Dan motor ini emang lebih kayak buat personal transportation aja, buat satu orang, tidak buat boncengan, seperti itu. Dan oh iya, untuk bannya, anginnya itu kalau kata yang bikin diisi 22 aja. Jadi kalau ke tukang tambah angin ban bilang, bang isi 22 ya, seperti itu. Dan di sebelah sini ini kosong, padahal kalau bisa difungsiin sebagai tas atau bagasi gitu buat naruh barang-barang, itu pasti lebih fungsional motor ini. Dan kalau misalnya kalian beli motor ini, kalian pengen ditambahin feature ini, feature itu, tinggal bilang sama yang bikin. Misal, gue pengen motor ini di-connect ke aplikasi, bisa nanti dibikinin. Atau pengen ada spakbornya, bisa. Atau bahkan pengen ada aplikasi buat HP-nya, nanti dibikinin juga. Dan aslinya aja motor ini punya spion, tapi gue copot biar muat di bagasi mobil gue. Dan ngomong-ngomong bagasi, motor ini muat di bagasi Corolla Altis gue, di bagasi sedan. Tapi emang sayang, kalau aja setangnya bisa dilipat, terus pijakan kakinya bisa dilipat kayak si Honda Moto Combo, itu pasti lebih praktis lagi buat ditaruh di bagasi mobil, buat Car Free Day, buat San Mori gitu-gitu. Apalagi kalau orang yang kemana-mana tuh naik MRT atau komuter lain, kereta ya, pasti kepengen gitu motor ini dilipat-lipat biar bisa masuk kereta atau gerbong, terus pas sampai stasiun jalan deh pakai ini ke kantor, enak banget pasti. Nah terus kalian mungkin udah ngeh dari tadi ya, kalau motor ini dia nggak punya spakbor di depan sama di belakang. Jadi kalau misalnya lewatin jalan yang becek atau genangan air atau di bawah pas lagi hujan pun, hati-hati punggung kalian di baju itu kena cipratan air. Tahu dari mana? Gue udah coba, baju gue jadi kotor. Harusnya gue pakai jas hujan sih waktu itu. Sama dia nggak ada shock breaker atau suspensi, nggak ada pernya. Jadi bener-bener rigid aja kayak gini. Kalau di aspal yang mulus mungkin nggak apa-apa, tapi kalau di jalanan yang berkerikil, ada lubangnya dikit-dikit, mungkin akan sedikit mengurangi kenyamanan. Untungnya joknya tebal. Ketolong sih. Jadi kalau pengen nyaman, pastiin joknya tebal sama pantat kalian juga tebal dan besar. Pantat gue jadi suspensi anjir. Nah, terus kalau kalian lihat kotak yang gede di bawah sini, ini adalah baterainya.
Baterainya itu kalau nggak salah yang ini sekitar 0,7 kWh. 0,7 kWh. Itu kecil banget. Bahkan sama motor-motor listrik lain yang merek lokal aja, ini kayaknya salah satu baterai yang paling kecil. Dan motor listriknya yang ada di roda belakang, itu dia punya daya sekitar kekuatannya 1 kW kalau nggak salah, 1000 watt. Itu sekitar 1,3 horsepower. Baterai kecil, motor kecil, tapi desainnya sendiri juga kecil. Jadi harusnya cukup buat ngangkut satu orang ya, harusnya nggak ada masalah. Dan buat ngecasnya, dia casannya seperti ini. Dan hampir semua rumah di Indonesia pasti kuat buat ngecas motor ini. Dan karena baterainya cuma 0,7 kW, itu pasti biaya listriknya juga relatif murah. Bukan relatif, pasti murah. Karena listrik 1 kW-nya aja sekitar 1.400 atau 1.500 rupiah. Jadi ngecas motor ini dari kosong sampai penuh, itu paling cuma 1000-an. Kalau nggak salah hitung-hitung ya. Dan salah satu hal yang bikin berat itu pastinya baterai sama motor listriknya. Jadi gendong 38 kg emang butuh effort lebih. Contoh. Mama. Berat banget. Jadi kalau pengen masukin motor ini ke bagasi mobil, kayaknya butuh bantuan 2 orang. 1 orang sih bisa, cuma repot. Pasti repot. Udahlah, jalan yuk. Oke, sekarang kita udah siap jalan. Dan karena motor ini kecil dan gue lumayan tinggi sendiri, jadi posisi duduknya emang agak awkward. Tapi lama-lama juga ya udah biasa sih. Kakinya bener-bener siku ya. Bahkan ini udah sudut lancip loh. Dan kalau pengen nyalain, ada switch di sebelah kanan, speedometer bakal nyala. Tapi nggak bisa langsung jalan karena kita harus tap kartu ini dulu. Jadi kartu ini adalah kunci motor ini. Bisa dibilang seperti itu. Dan ngomong-ngomong kunci, sayangnya dia nggak ada kunci stang ya. Jadi agak ngeri-ngeri aja kalau dibawa. Karena lagi-lagi dia ukuran kecil. Kalau ada 2 orang, dia gampang dibawa ke mobil. Nah, kalau mau nyalain, ini harus kita tap ke logo Q yang ada di sebelah kanan. Sebelah kanan aja ya. Nah, nanti di speedometer ada logo lampu kecil, artinya kita udah siap jalan. Oh ya, kalau misalnya kalian nggak suka logo Q ini, terus gue pengen logo sendiri atau inisial nama sendiri, kalian bisa pesan ke produsennya. Jalan. Lumayan kenceng. Nah, tuh mobil gue. Jadi gue tadi kesini pakai si Altis buat bawa si Quest Atom Alpha ini. Tarikannya nggak seinstan kendaraan listrik pada umumnya, tapi masih kerasa spontan gitu. Nah, di situ ada tanjakan, kita coba. Ini gaspol ya, gua nggak pakai berhenti dulu, langsung tanjak aja. Aduh, andai ada suspensi. Terus. Udah mulai berkurang nih, Tapi masih nanjak. Ayo terus. Iya, bisa. Hai. Lumayan juga buat nanjak. Dan for your information, berat badan gue sekitar 83 kg ya. Sekitar segitu. Dan di sini, ini jalan dekat Taman Kencana. Jalannya nggak mulus-mulus amat dan emang kerasa kalau motor ini butuh suspensi. Kalau misalnya buat penggunaan jalan raya. Karena satu-satunya meredam guncangan atau jalan yang nggak rata itu bener-bener cuma jok sama pantat kita doang. Sama ban yang tebal sih. Ban yang tebal emang sedikit membantu, tapi tetap aja kerasa guncangannya. Nah, seperti yang gue bilang, karena motor ini kecil, cukup pakai baterai dan motor listrik yang kecil, itu pun udah jauh lebih dari cukup buat bawa motor ini ke kecepatan yang normal. 20, 30, atau 40 km per jam aman pakai motor ini. Nah, kita belok di sini, kita pakai sen. Karena nggak ada spion, gue jadi harus nengok kanan kiri. Spionnya gue copot biar muat di bagasi mobil ya. Dan enaknya kendaraan listrik tuh, anteng, tenang, halus, nggak ada suara, jadi berkendara tuh rasanya relax aja gitu. Dan mungkin kalian lihat ini tadi, ada beberapa orang entah yang naik motor, entah yang naik mobil, itu semuanya ngeliatin motor ini. Karena emang motor itu menarik perhatian banget kalau di jalanan ya. Si Quest Atom Alpha ini udahnya kecil, rasanya kenceng lagi. Nah, ini yang gue bilang tadi, turunan dia nggak ada efek regen sama sekali. Jadi kalau kita lepas gas, dia meluncur aja kayak motor biasa. Kita coba bawa ke jalanan dekat Kebun Raya Bogor ya. Kita belok. Iya. Di sini agak nanjak ya. Ini udah mentok, ini udah pol. Dan emang speednya nggak bisa
kenceng kalau misalnya ditanjakan kayak gini. Tapi ya udah, namanya juga motor listriknya kecil kan. Lampu hijau, kita jalan terus. Yuhu. Jalan. Cuma kalau di sini gue kudu di pinggir-pinggir ya. Takut sama motor sama mobil lain. Motor listrik tuh enak. Baterainya tinggal 4 bar, tadi 5 bar. Kayaknya tadi udah kepake beberapa tuh. Jalan terus, ini muterin kebun raya ya. Sepi, biasanya banyak orang yang olahraga di sekitar sini. Mari Pak. Gue bilang juga apa? Banyak yang seneng kan ngeliat motor kayak gini. Nah, di situ Botani Square, Tugu Kujang, jalan. Waduh, macet. Ikut macet-macetan. Tuh, kan? Ukuran kecil tuh enak. Ini sih Bogor macet gara-gara hari Sabtu aja ini, weekend. Orang Jakarta pada kesini. Mereka pada ke Bogor, ke Bandung, ke Puncak. Apalagi sekarang musim mudik. Anjay. Nah, terus nih lihat, bisa jalan nih kecepatan normal. Nih, kita bisa salip L3 ini nih misalnya. Dan normal aja gitu. Enak. Gak perlu ngebut, gak perlu ugal. Dan karena ini ya, tenang, kita nggak ganggu pendengaran, kita nggak ganggu telinga orang lain dengan knalpot yang terlalu berisik. Asik banget ya. Gue suka banget sama motor ini, tapi bakal lebih baik lagi kalau motor ini bisa memenuhi kepraktisan yang standar gitu ya. Ada suspensi, ada bagasi, ada spakbor, terus instrumennya juga lebih lengkap. Bisa lah, gue yakin sama motor ini. Harus ada model lain yang lebih bisa menyasar mass market. Oke, jadi itu dia si Quest Atom Alpha. Ini motor lucu, unik, dan enak dipakainya. Kurang apa lagi coba, halus, tenaga listrik lagi. Dan ngecasnya tuh murah, bener-bener cuma ya paling banter 1.000 atau 1.500-an, bahkan kurang. Tapi ini emang baru level personal transportation aja, cuma buat muter-muter tempat wisata, atau muter-muter rumah kalau rumah kalian cukup gede, atau mungkin muter-muter sirkuit kayak Sentul atau Mandalika. Kalau misalnya motor ini dibikin lebih gede dengan fitur-fitur kenyamanan yang standar, kayak misalnya bagasi, spakbor, suspensi, terus speedometer yang lebih lengkap, dan jok kedua buat penumpang, atau biar begini aja, tapi setang sama footstepnya itu bisa dilipat, pasti lebih jelas dan lebih matang konsepnya. Tapi overall gue menunggu motor-motor listrik dari Indonesia ke depannya. Oke semuanya, itu aja dari gue. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, subscribe, dan pamit dulu.